Baik, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Fatimah Mesya Zahra selaku pembawa acara. Selanjutnya ada Mas Utama Widya Putra selaku Kepala Seksi Pengukuran. Selanjutnya ada Fitriani Marifatul Jana selaku Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya ada Hanum Salsabila sebagai Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Selanjutnya ada Insos Febrian Triawan sebagai petugas umum. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang terhormat Bupati Kabupaten Aceh Besar atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Desa Lambada beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya, serta masyarakat Desa Lambada yang telah hadir dalam kegiatan pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan objek redistribusi tanah Desa Lambada, Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Hari ini Kamis 30 Mei 2024 bertempat di ruang serbaguna Desa Lambada, kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan bagi yang beragama Islam dapat membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ini berlangsung, izinkan saya Fatimah Mesya Zahra selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Yang kedua, acara yang kedua pemaparan materi. Acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Kepada Ibu Fitriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Utama Widya Putra selaku Kepala Seksi Pengukuran. Yang terhormat kepada Ibu Hanum Salbawa selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Yang saya hormati kepada Ibu Insos Febrianti selaku petugas syukur. Yang saya hormati kepada Bapak Mul selaku Kepala Desa Lambada. Dan saya hormati kepada Ibu Sari selaku perwakilan pemerintah kabupaten, serta seluruh warga masyarakat Desa Lambada yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang begini kita dapat berkumpul di Balai Desa Lambada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Utama selaku Kasih Pengukuran, Ibu Hanum selaku Kasih Penataan dan Pemberdayaan, Ibu Insos selaku petugas syukur, Ibu Sari selaku perwakilan pemerintah kabupaten, serta Bapak Mul selaku Kecik Desa Lambada yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di tengah-tengah kota Desa Lambada pada hari ini. Dengan rasa bahagia dan bangga, izinkan saya selaku Kepala Pemerintah Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian pada acara yang penting ini. Kehadiran Bapak Ibu merupakan kehormatan besar bagi kami dan menjadi pemicu semangat
semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini kita berkumpul di Aula Desa Lembada dengan semangat yang membara terkait dengan pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah momen penting bagi kita semua. Tanah bukan hanya sebidang lahan, tetapi juga simbol keberlanjutan dan masa depan kita. Antusiasme kita adalah kunci keberhasilan. Mari kita sambut tim Puldatar yang semangat. Mari kita berikan dukungan kepada petugas pengukuran dan mari kita berkomitmen untuk menjaga hasil kerja keras ini agar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai acara ini dengan semangat dan optimisme. Desa Lembada maju. Terima kasih Bu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberayaan, Kepala Seksi Pengukuran dan petugas ukur. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ibu Desa Lembada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan redistribusi tanah dan gambaran umum lokasi redistribusi tanah di Desa Lembada. Baik Bapak dan Ibu, bahwa tahapan redistribusi tanah itu ada 8. Yang pertama, persiapan dan perencanaan, penyuluhan yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang ketiga, inventarisasi dan identifikasi objek, pengukuran dan pemetaan, sidang GTLA, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, penerbitan surat keputusan redistribusi tanah, dan yang terakhir adalah pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lagi berada di tahap pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, junto Peraturan Menteri Negeri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tujuan untuk mendapatkan batas keluar objek redistribusi tanah dan batas-batas objek bidang tanah. Berikut ini gambaran umum lokasi redistribusi tanah. Desa Lembada berada di Kecamatan Selimem, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebelah utara Desa Lembada berbatasan dengan Desa Blangtikem, sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantebadroy, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menasah Tunong, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuto Cotgli. Desa Lembada sendiri memiliki luas kurang lebih 35.000 hektar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.448 jiwa. Tanah objek reforma agraria pada lokasi Desa Lembada sendiri merupakan bekas hak pakai nomor 2 tahun 1985 yang atas nama PT Ingin Maju yang sudah tidak diperpanjang lagi, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk desa setempat untuk berkebun dan bercocok tanam. Luas lokasi redistribusi tanah sendiri seluas 25,9 hektar. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh
Sesi tertutup. Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan buat saya sebagai petugas ukur. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode pengukuran. Di sini metode yang digunakan yaitu Global Navigation Satellite System atau GNSS. Metode survei pemetaan GNSS merupakan pendekatan yang menggunakan sistem satelit navigasi global seperti GPS untuk pemetaan geodesi. Dengan memanfaatkan sinyal satelit, metode ini memungkinkan penentuan posisi dan koordinat titik dengan akurasi yang tinggi. Proses ini melibatkan perencanaan survei, pengukuran, menggunakan penerima GNSS, pengolahan data, koreksi data, integrasi dengan sistem referensi geospasial, analisis, dan dokumentasi. Untuk di bawah ini ditampilkan juga gambar alat yang kita gunakan, yaitu ada GNSS dan juga controller dan juga GNSS rover. Berikutnya yaitu metode pengukurannya. Jadi di situ ada ilustrasinya, yaitu yang dari satelit ditransmisikan dan diterima oleh base, lalu dari base kemudian diteruskan ke rover, di rover kemudian diolah dan dikoreksi, kemudian direkam koordinat menggunakan controller. Sehingga dengan metode ini memungkinkan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Sebelumnya terima kasih. Saya selaku saya selaku kepala seksi pengukuran akan menjelaskan terkait peta distribusi tanah. Sebelumnya perkenalkan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait peta situasi dan petunjuk lokasi, di mana desa Lambada di sini sangat didominasi dengan perkebunan dan pertanian, sehingga luas untuk keseluruhan, yaitu kurang lebih tadi disampaikan keliru, bukan 35 hektar tetapi 35.083 hektar. Jadi ada kesalahan teknis sedikit tadi saat penulisannya. Selanjutnya, di mana lokasi dan distribusi tanah ini tidak jauh dari pemukiman. Bisa kita lihat pemukiman berada di sebelah utara, dan garis merah itu merupakan garis jalan, gambar jalan. Kemudian sebenarnya ada garis putus-putus, ini menggambarkan batas desa. Selanjutnya di sini ada peta keliling. Peta keliling redistribusi tanah, objeknya itu seluas kurang lebih ada 25 hektar tadi, yang didominasi dengan kebun dan sawah, di mana bisa kita lihat dengan warna di sini seharusnya itu warna orange yang dominasi itu merupakan penggunaan perkebunan, kebun. Kemudian dengan yang warna kuning itu sawah. Harusnya itu warna hijau, itu sawah seharusnya ya. Sehingga mungkin yang di layar dengan yang di laptop ini berbeda. Kemudian selanjutnya terkait rencana tata ruang pada kawasan objek redistribusi tanah yang ditandai dengan warna ungu, ini merupakan penggunaan pertanian lahan basah. Kemudian yang warna hijau itu merupakan perkebunan, sehingga pada
kawasan ini termasuk ke dalam kawasan budidaya. Bisa kita lihat ke peta selanjutnya, peta terkait kawasan. Pada warna hijau itu merupakan area penggunaan. Pada warna hijau itu merupakan hutan produksi. Kemudian yang warna orange itu merupakan area penggunaan lain atau APL. Sehingga pada kawasan objek redistribusi tanah ini terbebas dari kawasan hutan. Kemudian selanjutnya terkait peta bidang tanah. Pada pengukuran redistribusi tanah yang ada di Desa Lembada, ingin saya terangkan yaitu sejumlah 35 bidang yang tersebar kurang lebih tadi luasnya 25 hektar yang didominasi dengan perkebunan dan ada pula yang persawahan. Di dalam peta bidang ini kemudian kami lakukan maaf ada kesalahan teknis sedikit. Tadi di peta saya ulangi lagi di peta bidang tanah. Kemudian ada peta satu lagi itu sebenarnya peta penataan bidang. Kebetulan ini slide-nya kenapa bisa kehapus saya kurang tahu. Ini selanjutnya peta yang penataan bidang itu di bagian sebelah yang tidak mendapatkan akses jalan. Di sini kami buka untuk akses jalan, di mana agar yang memiliki kebun yang di belakang itu bisa melewati tanpa harus melewati kebun milik orang lain. Kemudian dari beberapa peta tersebut saya ambil kesimpulan dan saya analisa bersama tim khususnya, di mana dari gabungan peta-peta tersebut kami lakukan analisa overlay, di mana analisa tersebut untuk mengetahui bahwasanya bidang-bidang tersebut itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan sudah sesuai penggunaannya, sehingga untuk selanjutnya untuk selanjutnya bidang tanah tersebut bisa didistribusikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa merasa tenang tanpa harus takut kalau tanahnya itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sehingga untuk Ibu Bupati, saya kira untuk selanjutnya peta tersebut Ibu jangan khawatir, jadi warga sangat antusias dan sangat berperan aktif, di mana redistribusi tanah kali ini berjalan dengan lancar dan bidang-bidang tanah insya Allah bisa didistribusikan dengan aman. Dan untuk Bapak kecil khususnya Pak Desa, untuk masyarakat nanti akan sangat terbantu dengan adanya program redistribusi tanah ini. Untuk selanjutnya tanah tersebut bisa dipergunakan sebaik mungkin, bisa untuk meningkatkan perekonomian warga-warga dan sehingga terciptanya suatu keseimbangan. Jadi antara warga dengan warga yang lain memiliki tanah dengan sepadan seperti itu. Jadi redistribusi tanah dikhususkan untuk warga-warga yang mungkin memiliki pendapatan yang kurang atau tanah yang tidak terlalu luas. Sedikit saya tarik ulur ke belakang. Waktu tim kami melakukan pengukuran, mungkin ada sedikit kendala yaitu berupa dari tapal batas desa, di mana di Aceh Besar ini saya sampaikan kepada Ibu Bupati bahwasanya belum ada sama sekali SK penetapan batas desa, sehingga dari tim dan penduduk desa pun masih
simpang siur dalam penetapan batas desa. Saya mohon untuk selanjutnya dari pihak Bupati dan jajarannya untuk menindaklanjuti terkait masalah ini. Dan untuk setelah diterimanya nanti sertifikat kepada warga, saya harap ada tindak lanjut kembali oleh Bupati, oleh Kepala Desa dan khususnya oleh kami jajarannya nanti untuk membantu warga agar bisa memanfaatkan tanahnya sebaik mungkin dan bisa dipergunakan sesuai dengan kemampuan tanahnya, sehingga tanah-tanah yang sudah kita distribusikan bisa bermanfaat untuk warga ke depannya. Mungkin sekian dari paparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dari pemaparan materi. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan serta saran. Silakan. Baik, Bapak. Pak Ci. Kemudian yang ingin saya tanyakan mewakili dari aspirasi masyarakat, di mana pengukuran pada kegiatan redistribusi tanah ini menggunakan alat ukur GNSS. Bukan begitu ya? Mohon maaf kalau salah, soalnya ini saya sebagai masyarakat awam itu tidak tahu ini GNSS ini apa, yang metode pengukuran satelit dan bagaimana. Kemudian ada salah satu warga kami, Pak. Jadi sebelum dilaksanakan pengukuran ini mencoba inisiatif sendiri mengukur menggunakan meteran, dan ditakutkan itu terjadi perbedaan luasan. Yang Bapak sampaikan tadi kan berkaitan dengan tidak usah khawatir tanah Bapak tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kami sebagai masyarakat tidak memikirkan itu rencana tata ruang seperti apa, Pak. Yang kami takutkan malah luasan tanah kami itu berkurang. Gitu, Pak. Jadi kami lebih khawatir luasan tanah kami berkurang daripada rencana tata ruang kami tidak sesuai, Pak. Kemudian jangan sampai kegiatan ini yang tujuannya untuk mencegah konflik antara masyarakat dengan pemerintah malah menimbulkan konflik, karena sebagaimana yang dimaksud luasan tanah kami yang sekiranya itu misalkan 1000 meter persegi, setelah dilakukan pengukuran 3 meter satelit ini menjadi berkurang, Bapak. Jadi saya mohon bijaksana dari Bapak sekalian untuk memberikan pengertian atau penjelasan kepada kami sebagai masyarakat Lembada untuk dapat sekiranya menerima hasil pengukuran yang Bapak sampaikan. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan langsung dijawab langsung oleh Kepala Seksi Pengukuran. Baik, terima kasih Pak Didi. Pak Mul, sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Ini terkait pengukuran, di mana topografi yang ada di Desa Lambada ini sangat sangat banyak. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ada yang datar, ada yang tinggi. Sehingga kalau Bapak mengukur dengan menggunakan meteran, itu bisa jadi pas posisinya itu miring, Bapak tarik itu sejauh katakanlah 100 meter, itu menggunakan meteran, kemudian kita ukur menggunakan GNSS, bukan GNSS, GNSS soalnya. Itu bisa jadi berkurang menjadi katakanlah 90 meter. Itu kenapa, Pak?
karena pengukuran di BPN itu menggunakan proyeksi, sehingga kita proyeksinya itu 2 dimensi, Pak. Kita bukan 3 dimensi, sehingga tanah yang ada itu kita ukur tegak lurus sesuai dengan elipsoid, kalau Bapak nggak tahu, Pak, sesuai dengan kelengkungan bumi, sehingga bidang tanahnya itu datar di peta, gitu, Pak. Jadi kenapa itu berkurang? Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian ada lagi terkait pengurangan luas. Itu sebenarnya metode kami itu, kalau Bapak ke belakang gitu ya, kalau dulu itu kan kita masih manual menggunakan meteran, penghitungannya pun manual. Kita semua ini sudah menggunakan aplikasi software yang lebih bagus, dan insya Allah ini data kami itu aman dan sangat teliti, Pak, gitu, Pak. Mungkin begitu, semoga bisa menjawab. Bagaimana, Pak? Siap, terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu ingin bertanya lagi, dipersilakan. Baik, Ibu. Ibu akan langsung dijawab mungkin oleh Bapak. Baik, terima kasih Ibu dari pemerintah Kabupaten, Ibu Ibu Sari, Ibu Sari, terkait bidang-bidang tanah yang sejumlah 35 bidang. Itu kami sudah melakukan analisis, Ibu, menggunakan aplikasi, di mana dari peta-peta yang ada terkait peta rencana tata ruang, peta kawasan, kemudian peta penggunaan tanah, di mana tanah-tanah yang objek redistribusi tanah ini sudah kami lakukan analisis tersebut, sehingga saya kira untuk selanjutnya ini terkait objek redistribusi tanah bisa ditindaklanjuti menuju ke sidang ITERA nanti. Sehingga mungkin begitu jawaban dari kami, kurang lebihnya kami kembalikan. Bagaimana, Ibu? Baik, terima kasih kepada Bapak Mul dan Ibu Sari atas pertanyaannya. Telah sampailah kita di penutup acara pada kegiatan ini. Saya Fatimah Misya Zahra selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan saya. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.